Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4A dimanapun Anda berada yang bersekolah di SDN Sadagori 1 Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Ya, Pak Wahid, saya sekali Pak Wahid tidak hadir di 2 minggu. Jadi mengejar ketinggalan, Pak Wahid sengaja dibuatkan video. Pelajaran minggu yang lalu yaitu mempelajari Quran surat Al-Falaq. Ini sebagai penguatan saja agar kalian hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ini dilanjutkannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat surat Al-Falaq itu ada 5 ayat ya anak-anak ya. Oke. Karena ini udah selesai pelajaran minggu yang lalu, maka pelajaran hari ini adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, pelajaran kedua. Ini ada gambar anak-anak, ibu atau bapak guru yang berada di sekolah, yaitu mengajar kalian di pagi hari biasanya membaca surat-surat pendek. Ada gambar alam dan 2 anak kecil yang mau berangkat ke sekolah. Ya, ini ada tulisan Assalamualaikum anak-anak. Tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimanakah kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam semesta beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta dan rasulnya. Oke, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menguasai alam raya ini yang ada di langit dan di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah bisa melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan nama-nama Allah yang baik atau disebut Asmaul Husna. Oke, yang pertama adalah mengenal Allah melalui alam semesta. Amati dan ceritakan gambar berikut. Ya, ada bangku, ada kayu. Di bangku dan kayu itu adalah ciptaan manusia. Tapi siapa yang menciptakan manusia? Allah. Gedung adalah ciptaan manusia. Tapi siapa yang menciptakan gedung? Adalah Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Adalah Allah. Ya, kertas, buku itu adalah ciptaan manusia. Tetapi siapakah yang menciptakan buku, menciptakan manusia? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung adalah ciptaan Allah langsung. Jadi alam dan seisinya itu adalah Allah, hakikatnya Allah yang menciptakan. Oke, ini ada gambar lagi, ada benda yang hidup. Benda yang hidup adalah singa. Singa itu adalah ciptaan Allah langsung. Ya, ya. Kalau manusia ciptaan Allah. Kalau sapi ciptaan Allah. Ayam ciptaan Allah. Ikan ciptaan Allah. Ya. Ini semuanya adalah benda hidup dan benda yang tidak hidup tapi melalui fotosintesis atau sinar matahari seperti tumbuh-tumbuhannya. Ada pohon kelapa, ada pohon rindang, nggak tahu pohon rindang itu pohon ringan atau pohon asem. Yang di sini adalah bunga. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ya, yang wajib dipuji hanyalah Allah. Yang wajib disembah hanyalah Allah. Kita memuji hanya kepada Allah, bukan kepada manusia ya anak-anak ya. Ini ada seorang sahabat anak-anak. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apa arti beriman itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah,
Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta. Jadi iman itu artinya percaya ya. Kalau iman kepada Allah berarti beriman kepada Allah, beriman kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta. Ya. Beriman kepada Allah artinya percaya adanya Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Oke. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda di dalam pelajaran ilmu pengetahuan. Terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, bernafas, juga benda yang tidak bisa bergerak. Juga benda yang bergerak, bertumbuh, berkembang, bernafas, semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Jadi benda hidup, benda mati, benda yang bergerak semua adalah ciptaan Allah di muka bumi ini. Oke anak-anak, ini ada suatu cerita. Ya, kegiatannya ada suatu cerita. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya di rumahnya. Dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Ahmad, Bu, apa benar semua yang ada di dalam ini buatan Allah? Ibu jawab, oh iya benar. Ahmad, bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Ibu, kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Ahmad, kalau begitu ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Dengarkan baik-baik anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu dan kayu mahoni, kayu jati dan sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, kayu itu tumbuh di bumi. Yang menumbuhkan bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun meja dan kayu itu yang membuat meja dan kursi adalah yang membuatnya adalah manusia, tapi asal kayu itu berasal dari pohon dan pohon yang bisa menghidupkan dan menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad, oh begitu ya. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu. Nah, jadi kita harus betul-betul meyakini dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan ya, nanti kesimpulannya adalah bahwa iman artinya percaya. Kalau iman kepada Allah berarti percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta ini. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut ini. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dialah Allah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Anak-anakku, ayat Al-Quran di atas mengenalkan bahwa bahwa kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya wajib disembah. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Ya anak-anak. Jadi melalui Al-Quran juga sudah jelas. Dzalikumullah. Itulah Allah. Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Makalah sembahlah Allah. Sembahlah Dia. Allah lah pemelihara segala sesuatu. Jadi di dunia ini Allah lah yang menciptakan,
menghidupkan, serta mematikan. Adanya kita merupakan juga adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Oke, anak-anak, insya Allah kamu bisa ya, bisa menerangkan maju ke depan kalau kita masuk dalam kelas. Oke, jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini nanti kita lanjutkan minggu depan, yaitu pelajaran mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sekarang tadi sudah dibacakan mengenal Allah, diterangkan yang pertama adalah mengenal Allah melalui alam semesta dan mengenal Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Pada hakikatnya Al-Qur'anul Karim itu adalah firman-firman Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad disampaikan kembali kepada umat-umatnya. Mudah-mudahan paham anak-anak ya. Nanti tugasnya, dan hari ini adalah ulangan. Besok jangan lupa isi absennya dan kerjakan dengan hati-hati. Oke, sekian saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.